semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari Sabtu yang cerah ini. Wah, kita weekend mau ngobrol-ngobrol tentang pentingnya imunisasi dasar bagi sang buah hati bersama Bidan Cici Faramida. Ya betul ya Bidan Cici ya. Bidan Cici ada salah satu bidan yang ada di RSIA Miriam. Kita bisa berkenalan dan kita bisa bertanya-tanya juga nih tentang imunisasi Bu Bidan ya. Ini mungkin Bu Bidan bisa diinfokan imunisasi dasar itu apa aja ya? Oh iya, nanti saya akan jelaskan dulu ya. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Silakan Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Cici Faramida. Saya berada di bagian Poli RSIA Miriam ya Bu ya. Di sini sebelum kita lebih jauh kita intermezzo dulu ya Bu ya. Iya boleh intermezzo biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang. Aduh, dan Cici kita biar kayak mencair dulu ya. Ada ice breakingnya ya. Oke. Jadi tidak langsung ke materi biar bosan ini. Ya. Jadi kelahiran si kecil merupakan kebahagiaan bagi setiap bunda ya, khususnya bagi ibu-ibu muda yang baru pertama melahirkan ya. Namun perjalanan bunda itu masih panjang untuk dapat merawat dan juga untuk mengasuhnya. Salah satu hal yang terpenting adalah apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Bu ya, kesehatan itu sangat penting ya. Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan adalah dengan memberikan imunisasi ya. Makanya kita saat ini bahas tentang imunisasi ya Bu ya. Betul sekali. Bunda di rumah sudah tahu apa belum tentang imunisasi? Ibu Dita sendiri sudah tahu belum tentang imunisasi? Sudah tahu, tetapi lebih baiknya Bidan Cici aja yang jelasin, nanti takutnya saya salah jelasinnya. Nanti jelaskan ya. Imunisasi itu sendiri adalah sebuah proses untuk memberikan kekebalan di dalam tubuh terhadap penyakit tertentu. Proses itu sendiri biasanya dilakukan dengan cara memberikan vaksinasi. Vaksinasi adalah bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan yang sudah dilakukan uji di laboratorium sehingga aman untuk disuntikkan ke dalam tubuh ya. Nanti kalau tubuh sudah disuntikkan imunisasi itu sendiri, dia akan memancing otak kita untuk merespon imunitas. Jadi nanti kita mempunyai imunitas alami karena vaksin itu sendiri gitu ya Bu ya. Jadi kalau dari bayi lahir pun dia sudah dapat imunisasi ya? Iya sudah dapat ya. Itu kalau biasanya bayi lahir tuh dapatnya imunisasinya apa aja ya? Oh iya, nanti itu kita jelaskan nanti ya. Nanti di sini ada dua macam imunisasi. Yang pertama ada imunisasi dasar, yang kedua ada imunisasi tambahan. Nah, yang kita bahas pada sesi ini adalah imunisasi dasar dulu ya. Sesi berikutnya yang imunisasi tambahan ya, berarti ya. Kita kupas tuntas dulu yang imunisasi dasar ya kali ini. Biar lebih paham gitu. Kadang kan nggak paham, jadi kadang nggak diimunisasi bayi atau balitanya seperti itu ya. Jadi imunisasi dasar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada HB atau hepatitis, yang kedua ada BCG, yang ketiga polio, yang keempat ada DPT, dan yang terakhir itu ada MR. Polio itu sendiri dibagi menjadi 2, ada polio tetes dan yang kedua adalah suntik atau yang lebih dikenal dengan IPV itu ya Bu ya. Nanti untuk jadwalnya kita bisa berikan mulai dari 0 bulannya. Jadi setelah lahir tadi yang ditanyakan Bu Dita itu sudah bisa untuk diimunisasi gitu ya. Dan kalau waktu lahir itu ada syarat-syaratnya nggak ya untuk bayi itu boleh menerima imunisasi, entah beratnya atau kondisi-kondisi seperti apa yang menjadi catatan belum bisa diimunisasi atau ini sudah bisa diimunisasi misalnya? Oh gitu, ada misalnya untuk bayi BPLR atau berat badan kurang, misalnya kurang dari 2000, biasanya ditunda dulu untuk HB0-nya sampai beratnya mencapai 2,5. Atau kadang ada beberapa dokter anak yang memperbolehkan untuk dilakukan imunisasi HB0 kalau beratnya sudah 2000 gitu. Jadi memang tergantung, harus konsultasi dengan dokter anaknya juga ya berarti harus konsultasi juga. Lalu selain ini nanti kita bahas tentang yang HB itu ya, yang berarti selanjutnya langkah-langkah lainnya itu imunisasi dasar lainnya itu harus diberikan waktu bayi itu usia berapa bulan saja itu. Mungkin untuk info ibu-ibu yang muda ini kan banyak ya. Imunisasi ya. Ya, itu kadang kita nggak ingat. Aduh, ini tuh jadwalnya imunisasi apa ya? Usia berapa sih harus aku bawa lagi untuk imunisasi gitu?
Oh iya, nanti saya jelaskan ya. Sebelumnya kita buku pink itu dulu ya. Iya, bisa minta tolong mungkin dibantu untuk ambil bukunya. Nah, ya, nanti sambil menunggu buku pinknya, kita coba bahas lagi. Iya. Ini kan kadang ada yang bertanya, oh kalau sudah kelewat imunisasinya itu tetap diberikan atau nggak usah aja ya, misalnya seperti itu gimana ya? Jadi nanti kita lihat dulu sebelumnya sudah diimunisasi apa. Kalau misalnya telatnya baru sebentar ya tetap harus diberikan, karena memang program pemerintah walaupun telat tetap harus diberikan, dan jangan sampai setelah ini telat lagi gitu ya. Berarti walaupun terlambat tetap harus diberikan Iya, ya? harus diberikan ya. Kan kita waduh udah kelewat nih, ada nggak sih frekuensi atau durasinya? Kalau sudah lewat sekian lama ya udah nggak usah gitu. Oh iya, memang ada ketentuannya. Misalnya nih BCG kalau sudah 1 tahun lebih itu tidak bisa seperti itu. Gitu. Tapi untuk imunisasi lainnya masih bisa gitu. Jadi tidak semua imunisasi itu sama. Jadi beda-beda gitu ya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya. Terima kasih. Setiap bunda pasti tahu buku apa ini ya. Buku KMS-nya. Ya, jadi setiap bunda-bunda di rumah yang mempunyai balita wajib untuk mempunyai buku ini ya. Di sini selain bisa untuk riwayat kehamilannya terdahulu, juga terdapat catatan imunisasi. Di sini juga terdapat grafik untuk pertumbuhan anaknya ya. Jadi buku ini itu wajib dimiliki oleh setiap balita ya. Jadi bunda di rumah kalau belum mempunyai buku ini bisa minta ke puskesmas atau bidan desa terdekat gitu ya. Di Miriam juga ada ya bidan Ada, cici ya. Misalkan ibu-ibu yang melahirkan di sini juga bisa mendapatkan ini ya. Buku. Biasanya kalau periksa kalau udah punya juga bisa beli di sini gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bunda ya, bagian catatan imunisasi. Ini kalau zaman dulu, ini sekarang udah lengkap ya bidan cici ya, maksudnya Iya, sudah lengkap. Semuanya tuh ada, bahkan sampai informasi mengenai menyusui, mengenai ASI, mengenai MPASI. MPASI. Kalau zaman dulu tuh seingat saya waktu saya masih kecil, itu KMS-nya tuh masih berbentuk hanya kartu putih lipatan, cuma hanya ada ini apa? Grafiknya aja. Iya, Sekarang komplit ya. Iya, sekarang komplit. Bahkan hampir setiap tahun atau beberapa tahun pasti diperbarui gitu. Karena memang update selalu ya kalau untuk kesehatan gitu, seperti iya. ini ya. Iya. Jadi misalnya di sini adalah kita lihat di bagian catatan imunisasi seperti ini ya. Mungkin Jadi bidan cici bisa agak maju dikit nggak apa-apa bidan Oh cici? iya, Biar lebih kelihatan mungkin. Iya. Ya. Itu untuk bidan lebih cici aja jelasnya yang ya. fokus, saya di sini saja. Silakan menjelaskan. Ya, yang di sini di bagian seperti ini ya Bu ya. Nah, nanti kita bisa lihat sambil dibuka di rumah enggak apa-apa biar lebih jelas ya. Iya. Bunda, di sini untuk yang di paling atas ada umurnya. Jadi mulai dari umur 0 bulan sampai 12 bulan ya. Di sini juga ada warna-warnanya nih. Ada warna putih, kuning, terus orange ke oren-orenan dan warna abu ke hitam-hitaman ya. Di sini menentukan misalnya nih kalau yang putih jadi tepat waktu atau waktu yang pas untuk diberikan imunisasi. Yang kuning adalah waktu yang masih diperbolehkan. Jadi misalnya telat kita lihat dari sininya. Jadi tetap boleh dilakukan imunisasi seperti itu. Makanya misalkan harusnya BCG nih di usia 1 bulan ini Iya, tapi saya lupa atau mungkin bayinya dalam kondisi nggak sehat, kurang fit, jadi kita tunda. Iya. Itu sampai dia ternyata, aduh saya kelupaan. Kadang itu kita juga suka lupa gitu ya. Iya. Itu terus, waduh baru inget umur 5 bulan nih kita ngecek, loh kok belum ya imunisasi BCG, berarti kita berikan di umur 5 bulan nggak apa-apa Iya, ya? enggak apa-apa. Di sini kan sudah ada keterangan yang kuning ya, ini untuk BCG itu sendiri. Nah, ini untuk usia misalnya 5 bulan ya, masih di garis kuning. Jadi enggak masalah. Gitu ya. Gitu. Biasanya maksimalnya memang 1 tahun. Ya. Kalau sudah di atas 1 tahun di grafik warna ini ya, kayak hitam merah ini ya. itu sudah tidak boleh. Gitu ya. Jadi bunda-bunda di rumah juga bisa tahu kalau lebih lebih puasnya kalau mau konsultasi bisa. Kalau sudah paham ya lihat grafik ini juga bisa gitu ya. Oke. Untuk yang usia 0 bulan ya, kita mulai dari imunisasi yang
sejak lahir. Nah, Iya. sejak lahir atau usia 0 bulan biasanya diberikan imunisasi HB0 atau yang lebih Sering dikenal disebut apa tadi bidan cici? HB0 HB0 atau hepatitis B. Hepatitis B. Biasanya masyarakat lebih tahu ibunya hepatitis gitu Iya, ya. hepatitis ya. Fungsinya adalah untuk mencegah penyakit hepatitis B. Ya, bisa diberikan segera setelah lahir dan maksimal 7 hari. Nah, di sini kan putihnya sedikit nih, enggak sampai 1 bulan ya, Bu ya. Oke. Jadi biasanya diberikan maksimal 7 hari gitu ya. Yap. Terus untuk yang imunisasi BCG yang untuk 1 bulan biasanya diberikan BCG dan polio 1. Di sini kotaknya 2 ya, Bu ya. Ya, sampai usia 2 bulan ya. BCG dan polio 1. BCG fungsinya untuk mencegah penyakit TBC atau yang batuk yang lama itu kan biasanya orang yang ngertinya batuk yang enggak berhenti-berhenti itu loh, Bu ya. Nah, itu mencegah untuk itu ya. Yang kedua imunisasi polio. Polio sendiri untuk mencegah penyakit poliomelitis atau yang lebih dikenal itu kakinya yang kayak Yang agak bisa berbentuk Oh, S atau O ya kalau nggak itu salah ya. ya. Jadi memang penting banget itu imunisasi ya, Bu ya. Ya, walaupun istilahnya bukan kan kadang ada kok sudah diimunisasi tetap masih sakit batuk-batuk terus ya, misalkan itu bukan berarti itu tidak berhasil ya, maksudnya imunisasi itu berguna untuk paling nggak meminimasi gitu ya, Ya, Bu Cici meminimalisir ya resikonya ya daripada terkena langsung. Iya, dia sudah ada tamengnya dulu Iya, ya, paling nggak sudah ya. ada untuk penjaganya. Iya. Nah, untuk imunisasi yang polio, kadang juga ada yang nanya, Bu, bayi saya baru lahir kok sudah dikasih polio ya, itu gimana? Nanti 1 bulan perlu diulangi lagi atau gimana? Memang polio itu bisa diberikan segera setelah lahir. Namun biar kadang kan ibunya kan bingung lupa, lebih baik dibarengkan sama BCG. Jadi ingat gitu. Jadi barengan jadi satu ya. barengan jadi satu biar nggak lupa kadang gitu ya. Sama halnya di Rumah Sakit Miriam juga gitu. Kita biasanya BCG bareng sama polio 1 gitu. Jadwal imunisasi kita ya. Ya. Untuk usia 2 bulan ya, Bu ya, yang di sini ya. 2 bulan biasanya nanti dapatnya DPT, HB, IB sama polio 2. Oke. DPT itu sendiri untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Dan HB sama kayak HB yang pertama kali waktu lahir itu untuk mencegah penyakit hepatitis. Dan untuk HIB-nya adalah untuk mencegah penyakit meningitis dan radang paru gitu. Oke, berarti memang itu penting sekali ya. Sekarang penting kan sekali. zaman sekarang banyak banget orang yang terkena penyakit seperti itu iya, juga ya. Jadi dari jadi- kecil kita udah kasih imunisasi supaya meminimalisir itu ya. Gitu. Jadi nanti usia 2 bulan juga polionya diulang lagi. Jadi nanti selama balita nanti dapatnya polio 5 kali gitu ya, Bu ya. Jadi nanti usia 2, 3, dan 4 imunisasi yang diberikan itu sama. Jadi pengulangan gitu ada. Jadi seperti di booster ya. Mereka mendapat booster di usia 2, 3, 4 bulan itu Iya, ya. gitu ya. Dan untuk nanti usia 5 bulan biasanya nanti dapatnya itu adalah polio, tapi bentuknya suntik atau yang lebih dikenal dengan IPV gitu. Yang program baru itu loh, Bu ya. Oh, berarti polio itu ada 2 ya, Ada bisa 2. tetes ya. Kalau dulu biasanya kan tetes ya. Terus ada yang suntik, Suntik ya, memang. sekarang sudah ada yang suntik. Memang beberapa setahun yang lalu sempat kosong IPV, tapi sekarang sudah ada lagi IPV. Jadi yang belum di IPV nih, misalnya usianya di bawah 12 bulan, Iya. bisa langsung ke Miriam saja gitu ya. Di Miriam juga ada ya. Sudah IPV ada ya, sekarang IPV. ya. Oke. Kemarin kan banyak yang tanya IPV-nya ada, sekarang sudah ready lagi gitu Oke, ya. sip ya. Semoga semakin banyak ibu-ibu dari penjelasan Bidan Cici ini yang belum IPV dan butuh IPV dan bayinya belum berusia 12 bulan ya, berarti belum sampai 1 tahun ya. Belum sampai 1 itu tahun. bisa mendapatkan IPV gitu ya. Iya, Berarti bisa ke Miriam daftar untuk layanan imunisasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan anaknya udah lebih dari 12 bulan? Kalau sudah lebih dari 12 bulan ya terpaksa kita tidak dikasihkan. Tapi tidak perlu bingung atau gimana Khawatir nih. ya, takutnya aduh ini kayaknya kurang nih, enggak mantep nih Iya, gitu. Tidak perlu khawatir nanti soalnya 18 bulan ada pengulangan polio gitu. Oh, waktu umur 18 bulan ya, Iya. 1,5 tahun Iya, itu 1,5 ada lagi pengulangan polionya. Iya, jadi memang
Nggak perlu khawatir gitu ya. Memang kemarin sempat kosong gitu ya. Jadi ini mumpung sudah ada, jadi ya kalau mau silahkan ke sini. Segera ke Miriam untuk mendapatkan dan ketemu bidan Cici langsung gitu juga. Bisa berkonsultasi di sini dengan kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya dengan bidan tuh di sini bisa kok ya bidan Cici bisa, ya. Boleh kan ya? Bisa banget. Jadi misalnya ragu ini boleh apa enggak? Ini nanti imunisasi selanjutnya apa nih? Kadang kan ibu-ibu pasti kan bingung bertanya-tanya. Kalau mau konsultasi silahkan datang saja. Oke, tuh terima kasih nih bidan Cici dengan teman-temannya yang lain, teman-teman bidan di sini juga pasti dengan senang hati akan melayani ibu-ibu semuanya kalau bertanya tentang imunisasi ini juga ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini selanjutnya nanti usia 9 bulan adalah imunisasi campak atau MR yang lebih dikenal dengan MR. Kadang juga ada yang MMR. Nah, ada yang tanya bedanya MR sama MMR itu apa sih? Bagus mana gitu. Kadang kan tanya anakku ini yang zaman dulu kok dapatnya MMR, kalau yang sekarang kok cuma dapatnya MR. Nah, yang membedakan adalah ada gondok dan tidaknya. Kalau zaman dulu banyak banget atau wabah kasus gondok, jadi perlu dibelikan M tambah M yang lagi untuk gondoknya. Tapi untuk sekarang karena kasusnya sudah rendah, jadi cuma dikasihkan MR. Memang dari pemerintahnya seperti itu. Tapi kalau Bunda pingin tetap dikasih gondok untuk pencegahan ya enggak apa-apa. Di sini kita juga menyediakan untuk vaksin MMR. Gitu. Kita juga ada ya berarti ya. Ada. Kalau MMR itu kita perlu pesan dulu atau bisa langsung ya Bu Cici ya? Untuk MMR biasanya pesan dulu. Pesan dulu ya tetap ya. Kalau MMR kita bisa bikin janji dulu ya, appointment dulu ya, terus daftar dulu ya berarti ya. Tapi untuk vaksin MR-nya tidak perlu gitu. Terus info lagi mengenai ini, kapan sih anak saya ini boleh menerima dalam kondisi seperti apa syarat-syarat untuk menerima imunisasi? Memang ada kondisi-kondisi tertentu bayi atau balita tidak boleh dilakukan imunisasi. Misalnya yang pertama adalah anaknya sedang sakit. Sakit yang gimana sih yang tidak boleh? Yang pertama biasanya batuk atau pilek. Kalau batuk pileknya ringan tidak disertai demam itu tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah parah sampai demam sampai lebih dari 37, biasanya kita anjurkan untuk ditunda dulu sampai benar-benar sembuh. Biasanya 1 sampai 2 minggu kalau sudah sembuh gitu. Bisa langsung diimunisasikan lagi gitu. Terus pengen katanya kenapa sih kalau demam kok nggak boleh terima imunisasi gitu? Kenapa sih kalau kondisinya mungkin batuk pilek pun juga kalau bisa, misalkan kan kadang orang tahu aduh batuk pilek kok walaupun nggak demam, kadang mereka kan boleh nggak ya jangan diimunisasi dulu. Kadang orang-orang kan selalu orang kita biasanya kan teman tetangga tuh jangan imunisasi, pokoknya nggak fit banget gitu. Itu kenapa ya? Begini kan, karena vaksin itu sendiri terbuat dari bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi dikhawatirkan kalau nanti dia kondisinya nggak fit banget, nanti dia akan memperburuk penyakitnya yang sudah ada gitu. Jadi memang disarankan untuk ditunda. Kalau memang parah, sakitnya parah, kita anjurkan untuk ditunda. Tapi kalau ringan, misalnya nih flu cuma kalau pagi aja itu kan tidak masalah. Mungkin karena alergi ya biasanya udara gitu. Jadi tetap boleh gitu ya. Kalau demam memang jelas tidak boleh. Kalau dikatakan demam apabila suhu di atas 37,5. Jadi memang kalau suhunya sudah di atas 37,5 lebih baik ditunda dulu. Terus ini bidan Cici kan ada yang tadi kan pertanyaan sudah terjawab yang tentang dari yang bertanya lewat IG misalnya tadi tentang IPV udah terjawab. Terus misalnya terlambat berarti seperti ini kondisi sakit atau tidak, misalkan kelewatan juga nggak masalah, tetap harus diberikan imunisasinya setelah kondisi anak sehat setelah sudah sembuh lagi, sudah fit kembali. Nah kalau misalnya kadang habis disuntik habis divaksin itu suka anak ada yang demam, ada yang tidak, terus kok dia merasa waktu anak saya yang pertama enggak apa-apa, anak kedua kok tiba-tiba benjol ya, terus itu kenapa ya? Kadang kan kita khawatir ini ada kenapa ya? Apakah
nyuntiknya atau obatnya atau apa itu sebetulnya gimana sih? Kalau seperti itu memang ada ya, itu bukan merupakan kesalahan dari penyuntiknya atau kesalahan dari obatnya, bukan karena itu semua ya. Itu sering disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bunda-bunda di rumah tidak perlu khawatir ya. Itu memang sering terjadi. Ada beberapa vaksin misalnya nih DPT biasanya kalau disuntikkan memang seringnya bengkak atau nyeri, tapi tidak perlu khawatir. Misalnya bengkak atau nyeri cukup dikompres air hangat aja, atau nanti kalau punya salep trombobob juga bisa dipakaikan gitu. Gitu. Terus kalau misalnya demam, tinggal dikasih obat penurun panas aja. Biasanya sih tidak berlangsung sampai berbulan-bulan atau paling cuma beberapa hari aja gitu. Jadi terus rewel misalnya seperti itu paling ya pasca imunisasi seperti itu ya. Memang kadang efeknya ada beberapa vaksin yang seperti itu, tapi tidak perlu khawatir. Yang jelas kalau ada kejadian yang seperti itu, yang penting bunda jangan panik. Jangan panik. Saya sendiri ngalamin, aduh kok padahal kita kan kadang ada nih yang misalnya udah minta vaksin yang nggak panas, nggak demam, tapi tetap kok kayaknya demam ya. Aduh, ini kenapa ya? Pak, jangan-jangan tadinya anak saya memang kondisinya nggak fit, terus divaksin jadi begini ya? Kan kadang kita juga mikir karena kita nggak ngerti ya, ketakutan terus loh. Yang dulu anak pertama nggak benjol, yang anak kedua kok sekarang kok bengkak kan seperti itu. Berarti sebetulnya itu normal dan wajar karena tergantung kondisi tubuh si pasien ya, si bayi itu kan tiap orang beda-beda, tiap anak beda-beda, jadi reaksinya juga bisa berbeda, tapi itu masih normal ya berarti. Masih normal, selaginya nggak sampai parah banget itu nggak masalah. Memang ada beberapa vaksin yang seperti itu efeknya gitu. Oke. Terus ini dan Cici ada yang tanya, apakah anak usia 3 tahun kalau belum pernah dapat imunisasi dasar dapat dilakukan imunisasi? Jawabannya itu pasti boleh. Boleh. Memang, jadi walaupun misalnya udah 3 tahun, dulu kan takut nih, nggak ngerti itu vaksin. Banyak yang bilang vaksinnya palsu atau dan lain-lain itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau taunya sudah sampai telat 3 tahun, tidak apa-apa, tetap bisa dapat imunisasi karena sesuai dengan program pemerintah itu sendiri, walaupun telat tetap bisa diberikan imunisasi gitu. Terus kalau kayak ini dan Cici, saya mau tanya, kan kadang kan anak-anak kita udah memberikan vaksinnya tuh kayaknya komplit dah, lengkap ya, dari ikut buku panduan KMS yang ada udah selesai. Lalu biasanya di SD itu kan suka waktu kita kelas 1, kelas 2 biasanya ada nih vaksin lagi. Padahal kan kita sudah dapat vaksin semua. Apakah waktu SD itu juga kita harus ikut vaksin lagi? Iya. Jadi memang perlu untuk diberikan vaksin lagi ya. Soalnya masih banyak kasus nih, misalnya usia 5-7 atau sekitar 28,3% masih banyak anak yang menderita penyakit campak, menderita penyakit difteri. Jadi umumnya nanti akan diulang lagi waktu dia sekolah. Biasanya nanti ikutnya program BIAS dari pemerintah. Itu memang resmi dari pemerintah lewat sekolah-sekolah itu ya? Dari pemerintah lewat sekolah-sekolah itu. Dan nanti yang diulang adalah pada kelas 1 biasanya nanti dapatnya itu DT dan juga campak. Nanti untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 biasanya nanti dapatnya TT seperti itu. Berarti DT hanya di kelas 1 dan kelas 2, 4, 6 itu adalah TT ya? Oke. Nah sekarang jadi terjawab untuk bunda-bunda yang anaknya sekarang juga udah di sekolah dasar, memang harus tetap mendapatkan imunisasi ya istilahnya. Itu lanjutan boosternya ya, itu supaya lebih apa ya, diingatkan kembali rangsangan tubuh kita ya untuk itu ya, berarti ya Bidan Cici ya. Nah kalau yang ini kan ada yang bertanya, kalau misalnya anaknya sudah pernah menderita campak atau rubella, itu boleh nggak diimunisasi untuk penyakit tersebut gitu? Apa justru nggak boleh? Misalnya nih saya sudah menderita campak atau anak saya sudah menderita campak, tapi nanti baru dapat vaksin campaknya usia 9 bulan, apakah boleh? Tentu saja boleh Bu ya. Justru nanti akan dapat meningkatkan kekebalan dari tubuh dan mengurangi resiko gitu. Jadi
kan rangsangan kita sudah dapat nih. Jadi dikasih vaksin lagi itu lebih meningkatkan lagi untuk imunitasnya gitu. Jadi lebih mengurangi resiko gitu. Oke, berarti kalau seperti itu kan tetap kita sudah pernah kena sakitnya, tetap harus kita vaksin. Berarti sudah kena kok, ya udah nggak perlu gitu. Itu jangan ya, justru tetap kita kasihkan supaya memberi kekebalan tubuh pada si anak juga ya. Kan soalnya kita nggak tahu nanti akan dapat lagi atau enggak gitu. Iya betul. Terus mungkin kalau tadi kita bicara tentang imunisasi dasar yang begitu banyak dan di masa pandemi seperti ini, kadang kan kita agak khawatir ya, kita mau ke rumah sakit atau apalagi ya kalau ketemu banyak orang, kita bawa bayi, bawa anak kecil, itu kan resikonya lumayan besar, kita pasti was-was. Apakah di Miriam bisa ada pelayanan untuk imunisasi ke rumah gitu? Iya, di Miriam sendiri kita punya pelayanan home care ya. Ada beberapa vaksin yang memang bisa dilakukan home care, namun ada yang juga yang tidak gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kalau mau home care bisa menghubungi Miriam itu sendiri. Oh, berarti untuk imunisasi pun para ibu-ibu nggak perlu khawatir karena ternyata Miriam ada fasilitas pelayanan itu home care. Jadi kita bisa bidan kita bisa ke rumah untuk melakukan tindakan imunisasi ya. Jadi anaknya ya bayinya tidak banyak berkontak dengan orang-orang di sekeliling kalau di rumah sakit ya. Jadi lebih aman, lebih safe untuk ibu-ibu dan bayinya. Nah, kalau apakah semua vaksin itu bisa kita berikan atau memang harus ada yang bersamaan di sini ya? Iya, memang tidak semuanya bisa diberikan. Misalnya BCG sama MR, karena vaksin itu memang bisa diberikan untuk berbanyak orang. Jadi sekali dibuka juga ada jangka waktunya. Jadi memang untuk vaksin BCG dan MR itu tidak bisa home care. Namun untuk vaksin yang lain bisa. Oh, gitu. Hanya BCG dan MR saja yang belum bisa untuk home care. Tapi untuk vaksin yang lain itu bisa home care ya. Bisa. Dan untuk imunisasi tambahan-tambahan juga bisa dilakukan dengan membuat appointment dulu ya, janjian dulu ya. Oke, siap. Rasanya pengetahuan ini, informasi tentang imunisasi dasar ini cukup membantu para ibu-ibu untuk lebih mengenai imunisasi dan apa sih, kapan sih bayi ini boleh, kapan enggak ya. Rasanya senang sekali ya bisa punya kesempatan ngobrol nih sama Bidan Cici. Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya, di sesi berikutnya untuk imunisasi tambahan ya Bidan Cici ya. Jadi ibu-ibu jangan lupa kalau mau bertanya silahkan bisa lewat DM atau komen di IG RSIA Miriam mengenai imunisasi lain yang ingin ditanyakan yang akan kita bahas waktu yang akan datang. Sebelumnya terima kasih terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga sangat-sangat bermanfaat ini Bunda Cici ya. Oke, terima kasih semuanya bunda-bunda yang cantik dan baik. Sekarang kita mau akhiri pertemuan dan bincang-bincang kita pagi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.